Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ingin menjelaskan mengenai sistem pemindah daya atau final gear atau gardan, istilahnya di bahasa pasarnya, buat sobat-sobat sekalian. Ya, menyambung pergerakan sistem pemindah daya dari engine, kemudian di kopling, kemudian di transmisi, kemudian di propeller shaft, kemudian kita terhubung oleh namanya sistem pemindah daya, yaitu komponen final gear atau disebut dengan gardan. Ya, dimana untuk penggerak roda belakang dengan penggerak roda depan itu mempunyai konstruksi yang berbeda. Dimana gardan untuk penggerak roda belakang itu bentuknya terpisah daripada transmisi. Seperti ini gardannya. Ya, ini bentuknya terpisah dari transmisi. Nah, ini untuk penggerak roda belakang. Jadi yang gerak roda belakang, roda depan hanya mengikuti. Itu biasa di mobil-mobil seperti SUV atau misalkan sporty, biasanya menggunakan penggerak belakang. Ya. Kemudian untuk yang menggunakan penggerak depan, bisa lihat di sini. Ini adalah komponen gardan yang jadi satu dengan transmisi. Ini biasa digunakan di mobil-mobil yang penggeraknya roda depan, seperti mobil-mobil sedan atau kendaraan-kendaraan yang penggerak roda depan. Jadi yang roda belakang hanya mengikuti. Oke, saya kali ini akan menjelaskan gardan yang menggunakan penggerak roda belakang, di mana roda belakang sebagai traksi. Jadi penggerak utama roda belakang dan roda depan hanya mengikuti saja. Bisa lihat isi konstruksinya dari transmisi, kemudian ke propeller shaft, kemudian masuk ke axle housing atau poros roda belakang. Di mana poros roda belakang sendiri ini ada komponen gardan. Di mana fungsi gardan sendiri adalah untuk memisahkan putaran roda kiri dan roda kanan ketika sedang berbelok atau menambah momen kendaraan. Bisa nambah daya nanjak atau daya cepat. Jadi itu fungsi utama dari komponen gardan. Oke, saya akan jelaskan satu persatu komponen gardan atau diferensial atau final gear. Ya, seperti tadi saya jelaskan, dari propeller shaft tenaga akan dikirimkan ke gardan. Ya, di mana gardan itu terhubung oleh bagian belakang yang disebut dengan yoke. Nanti dia akan terhubung oleh propeller shaft. Komponen propeller shaft itu akan terhubung oleh komponen yoke yang ada di differential carrier. Nah, bisa kita lihat di bagian dalamnya komponen differential carrier, di dalamnya itu ada namanya gigi nanas atau namanya drive pinion. Nah, drive pinion ini itu akan terhubung atau satu set berputar menjadi satu putaran oleh yang disebut dengan crown gear atau ring gear. Di mana ini jadi satu kesatuan, ini tidak boleh terpisah. Jika salah satu rusak, semuanya harus diganti. Di mana jumlah gigi ring gear itu berbanding dengan jumlah gigi nanas atau drive pinion. Ya, ini akan menunjukkan rasio gigi. Kalau rasio gigi hasil akhirnya adalah besar, itu kemampuan daya tancapnya lebih kuat. Tapi kalau misalkan gigi rasio yang dihasilkan perbandingannya kecil, itu daya tancapnya akan berkurang, tapi akan mempunyai keuntungan speednya lebih cepat. Oke, dari propeller shaft ke yoke itu putarannya adalah 360 derajat. Nah, diputar di ring gear itu akan berubah menjadi seputaran 90 derajat. Ya, ini yang mengakibatkan putar roda kiri dan roda kanan bisa satu arah. Oke, ring gear sendiri ini akan meneruskan tenaga ke roda-roda penggerak melalui differential case. Ya, differential case ini akan mengirimkan tenaga ke roda kiri dan ke roda kanan itu sama ketika putarannya sama atau ketika jalannya lurus. Sehingga misalkan di roda kiri RPM 500, roda kanan juga RPM 500. Kalau roda kiri 20 kilo, roda kanan juga 20 kilo. Nah, pada saat jalan berbelok itu terjadi putaran kiri dan putaran kanan tidak sama. Misalkan ketika sedang berbelok kiri, putaran terberat ada di sebelah kiri.
sehingga beban yang paling besar ada di roda sebelah kiri, dan roda sebelah kanan putarannya semakin cepat tapi tenaganya berkurang. Ya, efeknya terjadi perbedaan putaran. Oke, komponen utama yang membedakan putaran adalah yang pertama adalah side gear. Ini yang terhubung ke as roda atau ke roda-roda penggerak di bagian roda belakang, ya. Kemudian juga pinion gear. Ini fungsinya adalah untuk membedakan putaran. Ketika dia mendapatkan informasi dari side gear bahwa terjadi perbedaan putaran. Biasanya terjadi pada saat kondisi jalan berbelok. Misalkan sebagai contoh, belok ke kiri itu fungsi utama di ban kiri itu sebagai titik tumpu yang mengakibatkan posisi roda itu akan bergerak ke belakang, dan sebelah kanan posisi roda akan bergerak ke depan, sehingga terjadilah perbedaan putaran ya pada saat belok kiri atau berbelok ke kanan. Kenapa terjadi perbedaan putaran? Karena yang menjadi titik tumpu adalah ketika salah satu roda menjadi beban. Misalkan kita belok kiri, itu akan menjadi beban di roda sebelah kiri. Demikianlah informasi mengenai fungsi daripada gardan. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari sistem pemindah daya atau pemindah tenaga, di mana fungsi utamanya adalah untuk merubah putaran, ya, membedakan putaran, kemudian menambah torsi atau menambah kecepatan kendaraan, ya, sehingga ini bisa menjadikan referensi buat sobat-sobat sekalian mengenai ilmu mengenai gardan atau pemindah daya. Oke, semoga apa yang bisa saya berikan ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.